Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman, seagama, dan sebangsa, senegara. Saya akan memberitahu tentang turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ada 270 lembar. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro, Mekah, Arab Saudi, dan Quran diturunkan melalui malaikat Jibril secara suara gemuruh dan cahaya. Nabi Muhammad menerima kitab Quran selama 40 hari 40 malam secara sempurna, dan Nabi Muhammad diberitahu oleh malaikat Jibril tentang sejarah. Sejarah pertama yaitu turunnya Taurat kepada Nabi Musa di Gunung Tursina, India, dan Tuhan memberi wahyu pada Nabi Musa dengan suara gemuruh, dan Nabi Musa pun menerima kitab Taurat selama 40 hari 40 malam secara sempurna dan pada abad 14 atau 1400 tahun alam dunia. Sejarah kedua, turunnya kitab Jabur kepada Nabi Daud alaihissalam di negara Yunani kuno atau Persia, dan kitab Jabur dalam bahasa Yunani kuno atau Persia pada abad 18 atau 1800 tahun alam dunia. Dan Nabi Daud pun menerima wahyu secara sempurna selama 40 hari 40 malam dan datangnya wahyu secara gemuruh. Sejarah ketiga, turunnya kitab Injil pada Nabi Isa pada abad 25 atau 2500 tahun alam dunia di Palestina, dan turunnya Injil dari Tuhan suara bergemuruh. Dan Jibril menceritakan sejarah tentang penciptaan alam yang pertama dibuat, yaitu Nur Muhammad atau rohnya Muhammad yang akan menjadi Rasul dan Nabi terakhir. Dan setelah itu Jibril menceritakan sejarah Adam dan Hawa, yaitu bapak moyang manusia. Dan Jibril menceritakan Ibrahim sebagai bapak moyang para rasul, dan sejarah Ibrahim, Sarah, Hajar, dan sejarah membangunnya Baitul Maqdis, tempat suci semua rasul yang 4. Dan Jibril menceritakan tentang membangun Ka'bah, yaitu Ibrahim dan Ismail, dan yang membangun Masjidil Haram, yaitu Ibrahim dan Ismail sebagai tempat ibadahnya atau sembahyangnya Ismail. Dan Jibril menceritakan sejarah Nuh yang kaumnya dikeram oleh air yang sangat besar sampai putranya pun meninggal akibat durhaka kepada Nuh yang mengajarkan kebenaran wahyu dari Tuhan. Dan Jibril menceritakan sejarah Lut yang kaumnya diguncang gempa bumi yang sangat dahsyat sampai mereka meninggal akibat durhaka dan membangkang ajaran Lut yang melarang sodomi dan lesbian. Dan Jibril menceritakan sejarah Yusuf yang menjadi nabi akibat ujian dari saudara-saudara yang dengki dan jahil, dan dari perempuan yang ingin berzinah dengannya, yaitu Julaiha. Dan akhirnya Julaiha pun ditikahinya sampai mempunyai putri bernama Fatimah yang ditikah oleh Ismail putra Ibrahim dan Hajar. Dan Jibril menceritakan kisah Yunus yang sangat tidak tahan dengan umat-umatnya yang durhaka sampai naik ke kapal, dan kapal itu karam, dan akhirnya Yunus dimakan ikan hiu selama 10 tahun, dan akhirnya dikeluarkan dan dimuntahkan lagi ke darat pada tanggal 10 Muharram. Dan Jibril menceritakan kisah Ayub yang ditimpa ujian penyakit yang luar biasa, yaitu penyakit lepra, dan diasingkan oleh semua orang, hanya satu orang yang menemaninya, yaitu istrinya Siti Rahmah, sampai akhirnya sembuh dengan air doa, yaitu air kahuripan yang berada di surga pada tanggal 10 Muharram. Dan setelah itu, Jibril menceritakan kisah-kisah para nabi yang lainnya kepada Muhammad, dan menceritakan tentang kelahiran Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal malam Senin jam 3 malam, dan semua makhluk memeriahkannya, dan Allah pun memeriahkannya dengan cara penghormatan, yaitu membaca sholawat 3 kali, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan makhluk ciptaan Allah pun seperti malaikat, jin, setan, iblis, tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya memeriahkan kelahirannya dengan cara penghormatan, yaitu membaca sholawat 3 kali.
Dan Jibril pun menceritakan tentang kehidupan setelah kematian kepada Nabi Muhammad, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur, dan hari akhirat setelah kiamat atau hancur alam dunia. Dan Jibril pun menceritakan adanya hari akhirat itu, yaitu padang mahsyar, cukang Syiratal Mustaqim, alam timbangan, pembagian buku catatan amal, alam hisaban atau pengadilan Tuhan, neraka dan pengisi neraka, surga dan pengisi surga. Dan Jibril pun menceritakan tentang 7 lapis bumi, 7 lapis langit, dan isi-isinya 7 lapis langit, dan isi-isi 7 lapis bumi, serta jarak-jaraknya 7 lapis langit dan bumi. Dan Jibril pun menceritakan tentang dibuatnya manusia, turunan Nabi Adam, dari sperma, dan cara masuknya sperma ke rahim perempuan sampai lahirnya ke alam dunia. Dan Jibril pun menceritakan tentang organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia dan fungsi-fungsinya. Dan Jibril pun menceritakan diciptakannya hewan dari tanah, dan yang pertama kali hewan yaitu dinosaurus dan serigala. Dan Jibril pun menceritakan tentang yang pertama kali air dibuat, api dibuat, tumbuhan